Makanya orang kaya nggak akan orang dermawan nggak akan jatuh miskin. Karena apa? Unfik alik, berapapun yang dia keluarkan ditambahi. Makanya orang itu kalau banyak sodakoh, rezekinya dilipat gandakan. Saya kasih contoh satu. Ini di Saudi, di Mekah Madinah itu ada jual ayam. Jualan ayam ini punyanya orang Palestina, tapi dia sudah warga negara Saudi. Dia buat kayak fried chicken gitu. Itu setiap penjualan, kalau harganya itu 10 real, itu dia komitmen setiap laku satu penjualan 9 real, 10 real, 1 realnya untuk orang miskin. Bayang no. Padahal mungkin ya kalau dia itu 10 real mungkin modalnya 7 real. Berarti dia itu dapat untung 3 real, 2 buat sendiri, 1 buat orang miskin. Semua pembelian. Apa yang terjadi hadirin? Fried chicken yang lain itu tidak sebanding dengan fried chicken orang ini. Laku sampai cabangnya itu telecehan. Gak tambah melarat, tambah soge, sampai dia ini diguyur uang, sampai pemerintah mau beli fried chickennya ini. Karena untungnya saking besarnya untungnya, sampai mau dibeli sama raja. Jane raja wis ngene, dolen tak tukune. Ndak mau jual dia. Untungnya miliaran tiap hari. Miliaran tuh tiap hari. Saya pernah beli sekali, mundur saya, gak kuat sampai antri nih. Antri tawong. Ya orang-orang itu antrinya panjang. Lah yang subhanallah, fried chicken yang lebih terkenal di seluruh dunia bisa beli tanpa antri. Ini sampai antri-antri. Kenapa? Berapa persen? Keuntungannya 30% buat orang miskin. Makanya sama Allah Ta'ala dilipat gandakan. Nih, di Mesir juga ada seperti itu. Di Mesir ini ada orang, anak-anak muda kepingin bikin satu perusahaan. Terus mereka berpikir, kira-kira ini supaya kaya gimana? Supaya berhasil gimana? Ayo nang ini Syekh, ada Syekhul Azhar, tanya kepada orang alim, orang soleh. Yai ngapunten, kalau pengen rezeki bisnis saya ini berhasil, apa ada kiat-kiat supaya bisa berhasil? Ditanya sama syekhnya ini, kamu berapa orang? Saya di sini 9 orang. Apa itu? Investornya ya. Urunan duit 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 90 juta. Kata beliau, genepno 10. Genepno 10. Tuh, yang nomor 10 siapa? Gusti Allah. Loh ya apa ini? Ya, buat investasi ini yang ke-10 investornya Gusti Allah. Sebab nanti kalau pembagian hasil berarti kan dibagi 1/10. Kalau 9 kan dibagi 1/9. Kalau 10, 1/10. Yang 1/10 ini punyanya Allah, berikan fakir miskin. Dia pekerjaannya waktu itu di bidang pertanian. Anda tahu, jangka waktu yang begitu dekat Allah berkahi pekerjaan itu. Jadi kaya raya orang-orang ini. Setelah kaya raya, di antara mereka membeli saham. Sahamnya 9 orang ini dibeli. Hanya 4 yang dijual.
4 yang dijual. Tetap dibuat 10 saham. 5 saham satu punya orang ini, yang 5 saham milik Gusti Allah. Jadi keuntungannya separuh buat Allah, separuh dibagi wong 5. Kira-kira tambah sugih apa tambah melarat ini? Dalam waktu setahun lipat ganda lagi. Subhanallah. Akhirnya ya, lihat lipat ganda itu sampai ada cabangnya di Mesir 170 perusahaan. Jadi intinya ketika kita berikan haknya Allah, kita sedekahkan, enggak, janjinya Allah Ta'ala unfik alaik, sodakohno kau tak sodakoi, lah sodakohnya Gusti Allah ini kita tambah banyak, akhirnya berlipat ganda. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tala'at asyamsu illa wa ala janib ala jambaiha malakan yaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Dalam satu riwayat lain disebutkan, tidaklah terbit matahari pagi kecuali di diri manusia itu ada 2 malaikat yang mereka ini doa. Malaikat yang sebelah kanan berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang ahli sedekah pemberian yang banyak. Jadi kalau apabila kita pagi hari sedekah, berarti kita dapat doanya malaikat ini. Tapi kalau apabila kita nggak bersedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikan kepada orang pelit ini kerusakan dan kebinasaan. Makanya kata ulama, sodakoh per bulan sekali sama tiap hari bagus mana? Afdolnya tiap hari, walaupun jumlahnya sama. Umpama Anda sedekah sebulannya 300.000 ben bulan, sama sedekah tiap hari 10.000, mana yang afdol? Yang afdol yang istiqomah 10.000 tiap hari wirid, padahal sama aja jumlahnya, tapi yang tiap hari itu lebih afdol. Kenapa? Karena dapat doanya malaikat yang tiap hari tadi itu ya. Makanya disunahkan, kata ulama, sunnahnya kita tiap hari itu sedekah walaupun sedikit, agar kita istiqomah dan terbiasa mengeluarkan sebagian harta untuk orang miskin. Qultu, kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang doa malaikat, dan malaikat kalau doa mustajab, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia kepingin ditungakno malaikat, isu-isu sodakoh, ditungakno insyaallah rezekimu barokah. Waman amsak falam yatlaf maluhu talafud dhahir wa huwa talif bil haqiqah liqillati intifa'i bihi min akhirati wa dunya wa dzalika a'dhamu talaf alladhi wa dhahabul mal. Kalau kita enggak sedekah, didoakan hancur oleh malaikat. Kata beliau, orang yang enggak mau mengeluarkan hartanya, maka didoakan hancur. Bukan hancur itu uangnya yang zahir, yang kelihatan, tapi yang hancur di situ adalah manfaatnya. Ya Allah, dadekno rezeki nih wong iki, dino iki gak manfaat. Jadi sehari dapat duit gak manfaat. Kenapa? Gak manfaat untuk akhirat. Kenapa? Karena dia gak mengeluarkan hari ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyib la yaqbalallahu illa thayyiba fa inna allaha ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum filwah hatta takuna mithlul jabal. Barang siapa yang sedekah walaupun hanya sebiji kurma,
dari usaha yang halal. Iya rek, sedekah itu nggak usaha halal. Ojo duit togel mbok sedekahno. Nggih. Sekarang ganjaran itu kon. Maka Allah akan mengambilnya dari sedekah yang halal itu dan mengembangkannya hingga akhirnya kecil sedikit-sedikit menjadi seperti gunung yang begitu besar. Wa kadzalik warada fil kasrah wal lugmah minal khubusut thayyib wa wal halal la yaqbal ghairahu. Dalam riwayat 1 biji kurma, dalam riwayat 1 puluk nasi, dalam riwayat secuil roti. Itu kalau kita berikan tiap hari kepada orang miskin akan disimpan oleh Allah sampai pasti kembalikan sebesar gunung. Tapi syaratnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah indah, maka enggak menerima dari hambanya kecuali yang indah. Kon duit korupsi sedekah. Apa sih duit rakyat sedekah? Terus ngono gaya tok maneh. Nih. Uang rakyat diambil disedekahkan terus mau jadi pahlawan. Teko endi kon iki? Nih. Ini uang rakyat